Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita, terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1-6. Kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan ini ialah fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Penulis kitab Mazmur ini mengarahkan umat Israel saat itu yang sedang menghadapi kegalauan, yang menghadapi ketidakpastian hidup. Ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang kehidupannya saat itu dan masa depannya. Padahal saat itu orang-orang Israel sudah diizinkan kembali ke negerinya di tanah perjanjian Israel yang pada saat itu sudah hancur. Dan saat itu penguasa yang memperbudak mereka, penguasa yang membawa mereka dari kerajaan Israel yang ditaklukkannya dibawa ke Babel. Di Babel mereka dibuang, diperbudak untuk kerja paksa. Tetapi puji Tuhan, saat itu penguasa sudah mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali ke negaranya, ke kerajaan Israel. Di satu sisi mereka ada sukacita, karena dengan diizinkannya mereka kembali ke negerinya sendiri, mereka lepas, bebas dari perbudakan. Tetapi di sisi lain, orang-orang Israel menghadapi satu ketakutan, menghadapi ketidakpastian hidup. Apakah nanti saat aku kembali ke kerajaan Israel yang sudah hancur, yang sudah tidak ada pemerintahannya, bahkan di sana yang hidup adalah gerombolan-gerombolan pengacau. Apakah saat mereka kembali ke negerinya di Israel bisa hidup dengan tenang? Karena kapan saja, setiap saat, gerombolan-gerombolan itu siap mengganggu ketenangan orang-orang Israel yang kembali ke Israel. Kegalauan, kekhawatiran ini juga membuat mereka bertanya-tanya, akankah Tuhan akan tetap menyertai mereka sesampainya di Israel? Karena di sana tidak ada perlindungan lagi, tidak ada tentara, tidak ada kerajaan. Israel sudah hancur. Maka orang-orang Israel yang diizinkan pulang dari pembuangan itu, ada ketakutan dan ada kecemasan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman melalui pemazmur untuk dituliskan, supaya bangsa Israel kembali mengarahkan hatinya, hidupnya untuk fokus kepada Tuhan. Karena itulah cara yang tepat untuk menghalau segala kegalauan, untuk mengusir segala kekhawatiran dan ketakutan hanya dengan fokus kepada Tuhan. Dan penulis kitab Mazmur ini ketika mengarahkan umat Israel untuk kembali fokus kepada Tuhan, maka penulis ini memberikan arahan. Hal-hal apa saja
yang bisa membuat mereka fokus kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini di antara kita ada yang mengalami kegalauan, ketidakpastian hidup di tengah masa pandemi saat ini. Ada ketakutan mengenai masa depan, ada kekhawatiran mengenai kesehatan, mengenai kehidupannya, mengenai pekerjaannya, dan mengenai apapun. Ada kekhawatiran dan ketidakpastian. Tetapi ada berita sukacita. Untuk hari ini kita bisa belajar dari kitab Mazmur 105 ini, mengarahkan, memusatkan diri kita kepada Tuhan dengan tahap demi tahap yang diajarkan oleh Tuhan melalui Mazmur 105. Bagaimana kita bisa fokus pada Tuhan? Yang pertama, di dalam ayat 1, 2, dan 3, di sana disebutkan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 1a, 2a, dan 3a tadi, ada kata-kata bersyukurlah, serukanlah, bernyanyilah, bermazmurlah, bermegahlah. Nah, sebenarnya 5 kata, mulai dari bersyukur, menyerukan, bernyanyi, bermazmur, bermegah dalam Tuhan, sesungguhnya itu adalah kekuatan yang luar biasa ketika dipraktekkan oleh umat Tuhan saat itu yang sedang menghadapi ketidakpastian hidup. Maka untuk mengusir ketakutan dan kekhawatiran, perlu fokus kepada Tuhan. Cara fokus yang pertama supaya bisa fokus kepada Tuhan, dengan bersyukur, dengan memuji Tuhan, dengan bermazmur, dengan menyerukan nama Tuhan, dengan bermegah dalam Tuhan. Saudara, ada lagu lama yang menyatakan, dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan memuji Tuhan, dengan bermegah dalam Tuhan, segala persoalan, pencobaan bisa dikalahkan karena di dalam pujian, dalam pengucapan syukur, ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan. Saat kita memuji Tuhan, saat kita bersyukur, saat kita bermazmur di dalam Tuhan. Kita masih teringat dengan kisah bagaimana Paulus dan Silas dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25, di sana disebutkan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Di tengah malam, Paulus dan Silas di penjara, di dalam penjara, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saat mereka berdoa dan memuji-muji nama Tuhan, yang terjadi apa, saudara? Gempa terjadi, mengguncangkan penjara itu, sehingga gembok-gembok yang menggembok rantai yang mengikat mereka, gembok-gembok pintu penjara bisa terlepas. Ini gempa yang unik, saudara. Karena gempa itu terjadi gempa lokal, hanya di penjara itu. Yang terlepas itu hanya gembok-gembok yang mengikat mereka dan gembok-gembok pintu penjara.
Karena kuasa Tuhan bekerja melalui puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas di saat mereka sedang menghadapi ikatan, dibelenggu, di penjara. Bahkan mungkin mereka sudah mengalami siksaan. Dan mereka dimasukkan di penjara yang paling tengah dengan pengawalan yang ekstra ketat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk melepaskan mereka. Di tengah situasi sulit, saat mereka dipenjara dengan pengawalan yang ekstra ketat, bahkan tangan dan kaki mereka terikat di dalam penjara, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa berdoa. Dan saat mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan, yang terjadi apa? Gempa besar. Dan semua ikatan itu lepas. Semua gembok-gembok penjara lepas. Dan mereka bisa bebas. Kita teringat juga dengan kisah saat bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko. Saat itu bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk memuji Tuhan, mengitari tembok Yeriko, dan bersorak dengan suara yang gegap gempita, menyerukan suara Tuhan. Maka tadi dikatakan, serukanlah nama Tuhan, bersyukurlah, bernyanyilah, bermazmurlah, megahkanlah Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh. Tembok Yeriko runtuh karena pekikan suara, karena seruan suara dalam nama Tuhan, karena puji-pujian yang digemakan oleh bangsa Israel, maka tembok Yeriko runtuh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pentingnya kita bersyukur, menyerukan nama Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dan memegahkan nama Tuhan. Jangan sampai dalam hidup kita, walaupun kita benar menghadapi persoalan, tantangan yang sulit hari-hari ini, jangan sampai kita membesar-besarkan persoalan kita. Jangan sampai kita membesar-besarkan masalah kita. Tetapi yang perlu kita besar-besarkan, yang perlu kita agungkan adalah nama Tuhan yang kudus. Persoalan-persoalan kita biasa. Orang hidup selalu menghadapi persoalan. Maka persoalan-persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan-persoalan yang biasa. Tetapi ingat, megahkanlah Tuhan dalam hidupmu. Karena dengan kita memegahkan, membesarkan nama Tuhan, yang terjadi apa? Semua persoalanmu itu kecil di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak, apapun persoalanmu, sebanyak apapun persoalanmu, Tuhan akan sanggup menolongmu menghadapi semua persoalan dan beban hidupmu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, bermazmurlah kepada Tuhan, dan megahkanlah Tuhan. Ingat, jangan besar-besarkan persoalanmu. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan di saat engkau dicobai, Tuhan akan mengaruniakan kekuatan supaya engkau mampu bisa menghadapi persoalan dan pencobaan itu. Fokus kepada Tuhan yang pertama dengan cara mengagungkan nama Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memegahkan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan,
Maka pemazmur mengajarkan kepada kita untuk bersaksi dan mempercakapkan mengenai keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam ayat 1b dan 2b, ayat 1b dan 2b, mari kita buka Alkitab kita. Dikatakan ayat 1b, perkenalkanlah perbuatannya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Ayat 2b, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Di tengah situasi yang sulit yang dihadapi bangsa Israel saat itu, pemazmur mengajak umat Israel untuk fokus kepada Tuhan. Supaya bisa fokus kepada Tuhan, maka langkah yang kedua setelah memuji Tuhan dan memegahkan nama Tuhan, langkah keduanya adalah memperkenalkan nama Tuhan, bersaksi kepada orang-orang, kepada bangsa-bangsa tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan itu ajaib, menciptakan langit dan bumi. Perbuatan Tuhan itu ajaib. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel? Dari mulai masuk Mesir hanya sekitar 70 orang. Tetapi di Mesir mereka diberkati Tuhan luar biasa. Lalu pada saatnya mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dan saat mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda yang ajaib supaya Israel selamat sampai di tanah perjanjian. Dan selanjutnya Tuhan menolong bangsa Israel saat bangsa Israel sudah masuk tanah perjanjian. Lalu terbentuklah satu negara atau kerajaan Israel. Tuhan tetap menolong dan menopang bangsa Israel. Itu sungguh ajaib. Tetapi ada yang ajaib lagi perbuatan Tuhan. Saat Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, semua pengorbanan Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib Golgota itu untuk menebus semua dosa-dosa kesalahan umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan berita tentang kekuasaan Tuhan yang ajaib inilah yang menolong, yang memberkati, yang menyelamatkan perlu kita saksikan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar. Dengan kita terus-menerus menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan yang tertulis dalam Alkitab dan yang sudah kita alami, maka itu bisa menghalangi hal-hal negatif tentang kekhawatiran, tentang ketidakpastian, tentang ketakutan. Kita melalui bersaksi memperkenalkan keajaiban-keajaiban Tuhan, kita sendiri diperteguh melalui apa yang kita perkatakan, percakapkan kepada orang lain itu. Bukan hanya orang lain yang mendengar berita kesaksian mengenai keajaiban Tuhan yang terberkati, yang dikuatkan, yang mendapatkan pertolongan, tetapi kita juga yang saat itu mungkin sedang menghadapi kegalauan dan ketidakpastian. Ketika kita menceritakan, menyaksikan kepada orang itu bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup memberkati, bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan, maka sungguhnya bukan hanya orang yang kita beri kesaksian yang mendapatkan berkat, tetapi kita juga akan mendapatkan berkat. Kita dengan sendirinya akan dikuatkan dengan perkataan kita sendiri yang keluar dari mulut kita kepada orang lain.
Maka dikatakan, perkenalkanlah, saksikanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, percakapkanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang mana? Yang ada dalam Alkitab. Perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Bagaimana saat saudara pertama kali dijamah oleh Tuhan dan mendengar berita keselamatan, lalu bertekuk lutut di hadapan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Percakapanlah itu kembali. Maka dengan mempercakapkan dan menyaksikan kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, maka orang lain diberkati, saudara diberkati. Maka hal-hal yang mengenai kekhawatiran, ketakutan dengan sendirinya akan diblok. Tidak akan bisa masuk, menggoda dan menggoyahkan kita, karena kita selalu mempercakapkan keajaiban Tuhan di dalam Alkitab dan di dalam hidup kita yang kita alami. Yang ketiga, supaya kita bisa fokus kepada Tuhan, maka yang ketiga, kitab Mazmur di dalam ayat 3b dan ayat yang keempat, 3b dan ayat yang keempat, dikatakan, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Di mana kita mencari Tuhan? Dalam ibadah. Di dalam ibadah. Karena ini konteksnya, pemazmur sedang bercakap-cakap, menggerakkan, mengarahkan orang Israel kepada Tuhan, agar fokus kepada Tuhan. Maka pemazmur ini saat berkata carilah Tuhan dan kekuatannya, otomatis orang Israel akan tahu apa yang dimaksud dengan kalimat carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Orang Israel akan langsung otomatis berpikir, menangkap, wah, ibadah di bait Allah. Ibadah di bait Allah. Sampai kita mengalami kuasa kehadiran Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan mengalir dari bait suci, dari ruang Maha Kudus. Di sana ada tabut perjanjian. Dari sanalah mengalir kekuatan Tuhan. Dari sana ada kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu akan dialirkan dari ruang Maha Kudus, dari tabut perjanjian itu, kepada umat Tuhan yang datang menghadap Tuhan di bait Allah. Maka ketika pemazmur ini menuliskan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, berarti sedang mengarahkan umat Israel. Ayo fokus kepada Tuhan melalui datang menghadap Tuhan di bait suci. Ibadah di bait suci. Itu cara untuk kita menghadapi semua persoalan dengan fokus kepada Tuhan melalui setia ibadah. Setia ibadah. Ibadah jangan dengan bersedih hati. Mau hari Minggu, mau jam ibadah, hatinya dengan berat hati datang ibadah. Maka firman Tuhan dalam ayat 3a menyatakan apa? Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Orang yang datang beribadah harus datang dengan suka hati.
mau bertemu dengan Tuhan kok bersedih hati? Tentu tidak baik. Mau bertemu dengan pejabat orang besar, kok sedang dengan murah hati, dengan muram hati. Tetapi menghadap Tuhan harus dengan bersuka hati, bukan dengan muram hati. Seberat apapun, sebanyak apapun persoalan saat ini, tetaplah beribadah dengan bersuka hati. Dengan kita beribadah, kita akan mendapatkan aliran-aliran kekuatan Tuhan yang mengalir dari tabut perjanjian, dari tempat Tuhan bertata, mengalir dalam kehidupan kita ketika kita datang menghadap Tuhan dalam peribadahan. Maka beribadalah dengan bersuka hati. Maka kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, kekuatan Tuhan yang luar biasa untuk memampukan saudara dan saya menghadapi berbagai pergumulan hidup dan situasi sulit dalam kehidupan kita. Yang keempat, ingatlah selalu keajaiban Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, tadi dikatakan ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Saudara, kita perlu mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, yang tertulis dalam firman Tuhan. Perlu kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib di dalam hidup kita juga perlu kita ingat. Mengapa kita perlu mengingat perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab maupun dalam hidup kita? Karena saudara, dengan mengingat perbuatan ajaib Tuhan, maka kita akan dikuatkan kembali. Dulu Tuhan sudah menolong bangsa Israel. Dulu Tuhan sudah menolong saya. Maka hari ini pun dan sampai kapanpun Tuhan akan menolong saya, asal saya tetap setia mencari wajah Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah keajaiban Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara dan saya akan sanggup menghadapi tantangan, halangan, persoalan sebesar dan sebanyak apapun. Itulah sebabnya ketika Perjamuan Kudus seringkali dikutip ayat dari 1 Korintus 11. Ayat mengenai perjamuan kudus. Di sana dikatakan, di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ayat 25, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 24 dan 25. Saat Tuhan mengambil roti dan mengambil cawan. Kalimat terakhirnya dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan suci diadakan, dilakukan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya. Saudara, ketika kita mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus,
untuk menyelamatkan kita dari hukuman karena dosa, itu akan menguatkan kita di dalam menghadapi berbagai situasi yang sulit hari-hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita dan menyelamatkan kita dengan cara mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib, dan terbukti hari ketiga Yesus bangkit bahkan naik ke surga, berarti Tuhan juga akan mampu menolong saudara dan saya apapun kesulitannya, sebanyak apapun persoalannya. Tuhan akan mampu menolong. Maka ingatlah semua kebaikan Tuhan. Ingatlah semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam Alkitab maupun dalam hidupmu yang kau alami, yang sudah kau terima. Maka engkau akan punya kekuatan menghadapi masa depan, menghadapi hari ini, menghadapi apapun di hadapanmu. Kekhawatiran yang mungkin ada, ketakutan yang mungkin ada, ketidakpastian yang mungkin ada dalam hatimu akan dikalahkan dengan kita mengingat semua perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Maka ingatlah, saudara, kita harus fokus kepada Tuhan dengan cara mengingat semua perbuatan ajaib Tuhan. Lalu yang kelima, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Yang ke-6 ini, Tuhan mengingatkan orang Israel, saudara dan saya Israel secara rohani, untuk ingat identitas kita. Sebagaimana identitas orang Israel adalah umat pilihan, hamba Allah karena keturunan Abraham, maka saudara dan saya ketika percaya di dalam nama Yesus, saudara dan saya termasuk orang-orang yang dipilihnya sebagai umat pilihannya. Identitas saudara dan saya adalah hambanya karena keturunan Abraham. Dan secara rohani kita mewarisi iman Abraham, maka kita adalah keturunan Abraham. Walaupun secara daging kita bukan keturunan bangsa Israel, tetapi karena kita percaya Tuhan Yesus secara rohani, maka kita adalah umat pilihan Tuhan. Maka ingat identitas saudara dan saya. Ketika pergumulan datang, ketika persoalan datang, ketika kegalauan datang, ketakutan datang, ingatlah identitasmu sebagai umat pilihan Allah, sebagai hamba Allah, sebagai umat pilihan Tuhan. Ingat itu identitasmu, bahwa kalau saudara dan saya hamba Tuhan, kalau saudara dan saya umat pilihannya, pasti Tuhan akan bela, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membentengi, menyertai, dan memberkati. Ingat, ada 5 hal untuk kita bisa fokus kepada Tuhan, supaya bisa mengalahkan setiap tantangan, rintangan. Kita fokus kepada Tuhan untuk mengusir segala kegalauan, ketakutan, dan kekhawatiran. Yang pertama, dengan bersyukur dan memuji-puji Tuhan, memegahkan nama Tuhan. Yang kedua, dengan bersaksi dan mempercakapkan keajaiban-keajaiban Tuhan. Yang ketiga, dengan kita mencari wajah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, dengan mengingat-ingat keajaiban Tuhan yang sudah dikerjakan dalam hidup kita, maupun keajaiban Tuhan yang tertulis dalam Alkitab.
sebagai penyelamat dan penolong. Ingatlah itu. Maka saudara akan bisa fokus kepada Tuhan dan semua yang merecoki kehidupanmu akan dikalahkan. Yang terakhir, yang kelima, ingat identitas saudara. Saudara adalah hambanya sebagai keturunan Abraham. Saudara adalah hambanya. Ingat identitas saudara sebagai umat pilihannya. Dengan mengingat kelima hal ini, maka pemazmur mengajak umat Israel yang saat itu menghadapi kegalauan untuk kembali fokus kepada Tuhan. Supaya semua kegalauan, ketidakpastian, ketakutan, kekhawatiran, tantangan, halangan yang ada di hadapannya bisa diatasi dan dikalahkan. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya yang hari-hari ini menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, tidak pasti. Ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang banyak hal. Ingat kelima hal ini. Dengan mengingat lima hal ini, bersyukur, memuji Tuhan, dan memegahkan Tuhan. Bersaksi dan mempercakapkan keajaiban Tuhan. Setia beribadah mencari wajah Tuhan. Mengingat karya Tuhan yang ajaib yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Mengingat identitas saudara sebagai anak Tuhan. Maka saudara bisa fokus kepada Tuhan. Ketika saudara fokus kepada Tuhan, fokus pada Tuhan membuat saudara bersekutu erat dengan Tuhan. Ketika saudara bersekutu erat dengan Tuhan, saudara akan berbuah banyak. Apapun rintangan, apapun halangan, ketika saudara bersekutu erat, fokus kepada Tuhan, semua akan bisa diatasi. Karena Tuhan menyertai, Tuhan akan membela. Tuhan yang menyertai tidak akan menelantarkan dan membiarkan saudara. Tuhan Yesus menyertai, Dia akan memberkati. Seperti janji Tuhan. Dan ketahuilah, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itulah perkataan atau kalimat Tuhan Yesus terakhir sebelum naik ke surga. Dan janji itu masih berlaku sampai hari ini dan sampai kapan saja. Saudara dan saya adalah umatnya. Saudara dan saya adalah murid Tuhan. Maka saudara dan saya disertai oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan. Ketika saudara dan saya menghadapi kehidupan ini yang begitu sulit dan penuh tantangan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara menghadapi sendiri. Tuhan menyertai. Dan ketika Tuhan menyertai, di sana ada pembelaan dan perlindungan. Ketika Tuhan menyertai, di sana ada berkat-berkat yang Tuhan bawa bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingatlah semua keajaiban Tuhan. Ingatlah Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabdamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami agar kami mengarahkan hati dan kehidupan kami hanya kepadamu. Melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Melalui kesaksian dan percakapan kami tentang keajaiban karya Tuhan. Melalui kami setia beribadah, mencari wajah Tuhan. Melalui kami mengingat segala karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan melalui mengingat identitas kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, maka kami bisa fokus kepada Tuhan. Dan ketika kami fokus kepada Tuhan, kami percaya kami bisa mengalahkan setiap godaan, rintangan, ketidakpastian, dan apapun persoalan yang harus kami hadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini menghadapi kesakitan. Tuhan kiranya menolong mereka. Apapun penyakit yang mereka alami, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Mereka yang mungkin hari-hari ini terpapar virus corona, Tuhan kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan itu. Sehingga anak-anak-Mu dan mereka yang saat-saat ini terpapar virus corona disembuhkan, disehatkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Yang hari-hari ini mereka sedang menghadapi
kesulitan ekonomi, berkatilah mereka yang hari-hari ini menghadapi pergumulan yang berat. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan menolong pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati seluruh lembaga-lembaga tinggi negara, memberkati pemerintahan Indonesia ini dari pusat sampai daerah-daerah, supaya setiap mereka bisa memimpin negeri ini di dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan, supaya apapun keputusan yang mereka ambil menyikapi situasi COVID ini, semua yang terbaik untuk dilakukan di Indonesia ini. Karena Tuhan berkatilah mereka dengan hikmat, marifat, dan kekuatan. Kami juga memohon belas kasihan-Mu supaya Indonesia NKRI ini tetap bersatu dan utuh. Kalaupun mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan Indonesia ini hancur, atau mereka ingin mendirikan paham-paham yang baru di Indonesia dan menggantikan NKRI, kiranya Engkau memberikan roh penguasaan diri, roh kesadaran dalam hati orang-orang yang terhimpun dalam kelompok-kelompok ini. Bahkan mungkin saat ini mereka sedang mengadakan gerakan-gerakan tertentu untuk mengacaukan NKRI. Kiranya roh pertobatan Engkau curahkan dalam hati mereka semua, supaya apapun yang mereka rancangkan yang jahat akan bisa dibatalkan dalam nama Yesus Kristus. Rancangan-rancangan buruk akan bisa digantikan, Tuhan ubahkan untuk kebaikan negeri ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh rakyat negeri ini, untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Kami percaya Engkau mengasihi negeri kami Indonesia ini. Maka tebarkanlah damai sejahtera-Mu atas seluruh negeri Indonesia ini, Tuhan, supaya dalam situasi COVID ini terus ada damai sejahtera. Dan kami berdoa, biarlah banyak orang mengalami pertolongan Tuhan dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan seluruh hidupmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Amin.